Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat database di NetBeans 8.1 atau biasa kita dengar dengan namanya Java. Baiklah, yang pertama kita buka terlebih dahulu Exam. Aktifkan Apache dan MySQL-nya. Start. Sudah, selanjutnya kita buka SQL-Yoke. Connect. Nah, untuk membuat sebuah database baru, klik kanan, create database. Sini kita membuat database DB Fariski Shop. Create. Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Untuk membuat tabel, klik di tabel, klik kanan, create tabel. Tabel barang. Nah, di tabel barang itu, fill-nya yang pertama kita buat kode barang. Di sini kita tidak bisa menggunakan spasi. Kita menggunakan garis bawah atau tanpa spasi. Nama barang, warna barang, harga barang, yang terakhir stok. Kode barang tipenya VARCHA, panjangnya 20. VARCHA, ini juga tipe datanya sama, VARCHA. Nah, harga barang dan stok kita menggunakan integer karena dia bersifat angka. Nah, untuk menyimpannya, klik save. Nah, jika kita ingin membuat tabel baru, kita klik yes. Jika tidak, klik no. Kita akan membuat tabel baru, maka kita klik saja yes. Nah, selanjutnya kita membuat tabel konsumen. Filenya ID pelanggan, nama pelanggan, jumlah pesanan, total harga. Tipe datanya VARCHA, masih sama, panjangnya 10. VARCHA, nomor pesanan kita menggunakan integer, harga integer, save. Nah, ini untuk tabel masternya. Lalu kita membuat tabel transaksi pembelian. Sini tabel salah di sini ya. Tabel transaksi pembelian TT pembelian. Nah, di tabel pembelian fill-nya nomor faktur, kode barang,
ID pelanggan, jumlah item, jumlah total, uang bayar, uang kembali. Nah, nomor faktur ini menggunakan integer. Ini VATCHA. Ini integer. Untuk uang bayar dan uang kembali, kita menggunakan begin. Save. Yes, karena kita akan membuat satu buah tabel lagi, yaitu tabel detail beli. Yes. Tabel detail beli. Jadi tabel detail beli ini gunanya tabel transaksi pembelian ini harus mencakup di tabel detail beli. Jadi tabel detail beli ini sebagai pendukungnya. Tabel detail beli yaitu nomor faktur, kode barang, jumlah beli, jumlah total. Integer. Oke, save. Nah, itu untuk transaksi pembelian. Selanjutnya kita membuat transaksi penjualan. Untuk membuat transaksi penjualan, otomatis kita harus mempunyai terlebih dahulu tabel reseller. ID reseller, nama reseller, alamat, dan HP. VATCHA, ini VATCHA. Save. Yes, selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi penjualan. Nah, di tabel transaksi penjualan, fill-fillnya sama seperti tabel pembelian, cuma bedanya nanti terdapat modal dan untung. Oke, kita buat terlebih dahulu nomor faktur, kode barang, ID pelanggan.
Nah, kalau di tabel pembelian ID pelanggan, tetapi kalau di tabel penjualan kita menggunakan ID reseller. Jumlah item jumlah total modal dan untung. Oke, save. Nah, terakhir kita membuat tabel detail jual untuk rekapan tabel penjualan. Otomatis yang ada di tabel detail jual atau detail beli harus ada di tabel penjualan atau tabel pembelian di transaksinya. Tabel detail jual. Pajak Jaja Oke, save. Nah, jadi kita kan sudah selesai nih membuat tabelnya, jadi dinolkan saja. Berarti ada tabel barang, tabel detail beli, tabel detail jual, tabel konsumen, tabel reseller, tabel transaksi pembelian, dan tabel transaksi penjualan. Nah, selanjutnya kita akan membuat project di Java. Tunggu saja, ini sedikit lama. Nah, kita membuat sebuah project baru, maka klik file, new project, Java application, next, lalu ini nama projectnya berarti tadi DB Fariski Shop. Oke, ini tempat kita menyimpannya. Nah, kita terserah kita mau menyimpan di mana.
kita buat di dokumen atau di mana saja, folder baru DB Fariski. Open. Hilangkan centangnya, finish. Nah, selanjutnya kita membuat form di DB Fariski Shop. Di sort package, klik ini, lalu klik kanan, new gframe form. Nah, ini nama formnya apa saja? Kita buat terlebih dahulu tabel barang. Finish. Yang pertama, kita rancang sesuai dengan apa yang kita buat di SQL tadi. Tabel barang, ada kode barang, nama barang ini semua. Kita buat di sini, di Java-nya, dengan label. Label ini berfungsi untuk namanya. Misalnya, oke, selanjutnya kita akan membuat database di Java. Klik ini, Java Application, next, lalu kita membuat project name-nya DB Fariski Shop. Project location-nya ini dimana kita menyimpan project tersebut. Ini hilangkan centang create main class-nya, finish. Nah, selanjutnya kita membuat tabel di DB Fariski Shop. Klik sort package, klik kanan, pilih new gframe form. Buat di sini tabel barang. Finish. Nah, jadi di sini kita mendesainnya sesuai dengan yang kita buat di SQL. Jadi di tabel barang tadi ada kode barang, kode barang, mendukung konfirmasi apa sedang nama barang, warna barang, harga, dan stok. Nah, kode barang ini kita menggunakan text field. Ini kita hapus. oh ya mana tulisan ya
Oke, untuk mempercepat kita copy saja. Yang baru tidak untuk apa aja gitu, kayak buat apa nampakkan kita kerja buat di Java gitu kan. Sudah. Selanjutnya kita membuat button. Jadi button tambah. Copy saja, Ctrl C dan Ctrl V. Edit. Hapus. Batal. Berapa menit itu ya, Mas? 40 menit. Ngomong gue. Ngomong. Dan keluar. Yang terakhir, simpan. Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Tabel ini adalah berfungsi untuk menampilkan data yang kita bikin tadi. Nah, selanjutnya kita mengubah text field-nya sesuai dengan keterangan di sini ya. Ini text field kita ganti change variable name-nya menjadi txt kode barang. Txt nama. Txt warna. Txt harga. Bikin video apa gitu upload. Jadi Txt stop. Ini button kita edit menjadi change variable name-nya menjadi button tambah. Mudah ngerti kan yuk bikin videonya yuk. Button edit. Button hapus. Ya pokoknya kalau udah ada video itu udah lah. Ya simpen dulu tadi ya. Button batal. Button keluar. Dan button simpan. Nah, ini kita ubah menjadi change variable name menjadi data barang. Nah, selanjutnya kita membuat coding. Di sort paling atas sekali. Nih, kita copy codingnya sebelumnya. Import Java SQL ini kita copy sampai sini. Ctrl C. Terus kita taruh di sini. Nah, selanjutnya ini di sini. Nah, ini private string, ini untuk memperkenalkannya. Kode barang,
Kita buat sini kode barang, nama barang, warna barang, harga barang, dan stok. Kenapa harga barang dan stok integer? Karena dia bersifat angka. Tadi dia ngirim. Ini dari sini udah. Nah, ini untuk membuat koneksinya, yang pertama kopikan saja tabel barang, enter. Nah, ini kan seperti ini. Select from tabel barang. Ini tabel barang ini sesuai nama tabel yang di SQL. Nih, tabel barang. Ini untuk kosong, txt nama, ini ganti sesuai dengan yang kita rubah tadi di sini, di desain sini. Klik kanan, kode barang. Berarti di sini txt, kontrol spasi saja, txt. Txt kode barang, txt nama barang sesuai dengan nama yang kita bikin tadi ya. Ini txt warna, txt harga, dan yang terakhir txt kode. Video juga ada. Videonya bu. Nah, selanjutnya kita membuat private void koneksinya tampil data. Makanya gitu. Gak ada yang telepon. Bisa, kalau yang Tasya bisa Dia nggak mau. Betul, kalau dia itu nampaknya suara kelihatan itu nanti suara Dia nggak mau. tambah lagi ya suara lain juga. Dan kamu misalnya lebih aktif mbak dibanding kamu. Ctrl C, Ya dulu langsung. sini enter. Ini untuk koneksinya yang kita panggil tadi. Ini tanda merah ini berarti ada kesalahan. Ini karena kita tadi belum bikin codingnya. Jadi abaikan saja dulu. Ini kita selesaikan terlebih dahulu. Ini sudah. Ini db variskisop root, ini sesuai dengan nama project kita. Ini jika dijalankan akan muncul tulisan koneksi berhasil. Nah, ini tampil data. Ini untuk menampilkan datanya, codingnya. Nomor ini untuk urutannya, kode barang, nama barang, warna barang, harga barang, dan stok. Terus select from tabel barang. Ini sesuai dengan tabelnya ya. Berarti tadi kita mengerjakan tabel barang. Ini sesuai dengan urutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Tabel 1 ini nama tabel tadi. Di sini kita bikin namanya
data barang. Di sini data barang. Di sini juga. Nah, ini button tambah sesuai dengan ini, dengan variabel di sini. Oke. Terus gagal, udah. Jangan kayak modulnya yang kemana itu. Nah, selanjutnya kita membuat key phrase-nya di kode barang. Jadi logikanya ketika kita jalankan, kita hanya membuat kode barangnya, enter, dia akan langsung keluar otomatis. Even key phrase. Kita copy dulu. Ini kita copy aja, nanti kita tinggal menyesuaikan, tinggal mengganti nama sesuai yang kita bikin. Enter. Nah, ini kode sesuai dengan yang ada string dan integer tadi. Tadi kita membuatnya kode barang. Nih, ya, kode barang. Berarti di sini harus kode barang. Ini text field-nya tadi, txt kode barang, text field-nya txt kode barang. Select from table barang, di mana kode barang ini sesuai dengan di SQL. Kode barang cara penulisannya harus sama. Kode barang titik get text. Ini kode, ini sesuai dengan yang tadi, kode barang. Nah, ini untuk nama-nama yang akan keluar nanti. Di txt nama di sini. Nah, nanti kan ini akan keluar otomatis nih. Jadi ini txt nama, txt warna, txt harga, dan txt stok. Ini txt nama, txt warna, harga, dan stok. Ini button tambah, nama button tadi. Ini juga. Kita bersihkan agar tidak ada tanda merah. Nah, selanjutnya kita membuat coding di button tambah. Nah, jadi kita terlebih dahulu kita buat dulu button edit. Kita kopikan. Ini tanda kurung-kurung awal ini juga berpengaruh ya. Nah, kita tinggal mengganti ini tadi kode barang.
txt kode barang, nama barang, txt nama, warna barang, stok, txt stok. Update tabel barang set. Ini sama sesuai dengan tabel kita. Ini nama barang sesuai di SQL, nama barang, warna barang, harga barang, dan stok. Nih, dimana kode barang sama dengan kode. Ini sesuai yang kita bikin tadi. Selanjutnya ini juga nama barang, warna barang, sudah. Nah, ini button tambah. Terus selanjutnya kita ke button hapus. Kopikan codingnya. Jadi kode barang, txt kode barang, ini sudah benar. Terus ini sudah, ini kode barang. Tampil data, select ini tabel barang. Nah, sudah. Ini untuk pemberitahuannya. Nah, selanjutnya kita membuat button batal. Udah kirim apa? Udah kirim apa? Jadi ketika kita klik button batal, maka semuanya akan tampil kosong. Kok kayak gini lama? Nih, akan ditampilkan kosong ininya. Bosan Bapak tuh yang kesini. Jadi ini sesuai filenya, txt kode barang, txt nama, warna, harga, dan txt stok. Karena sudah sama, jadi tidak perlu diganti. Terus selanjutnya kita masuk ke coding keluar. Ini kita bisa mengubah, misalnya yakin mau keluar, atau kita bisa mengubah kata-katanya yakin keluar, tanya jawabannya yes atau no, optionnya. Sudah, kita selanjutnya kita bikin simpan.
Sensor. Pelan. Ini sudah sama, tinggal kita rubah ini. Sudah. Ini sesuai dengan nama di STL. Ini kode barang, nama barang, warna barang, harga barang, dan stok. Select from tabel barang. Tabel barang ini tabel yang kita bikin. Nah, coba kita jalankan. Shift F6. Nah, ini gagal tampil data karena gagal tampil data karena di sini kita belum mengkoneksikannya. Ini di DB Varisky-Soft, di Libraries, klik kanan, Add Library, pilih MySQL JDBC Driver, Add Library. Tunggu. Lalu di service database, klik new connection. Nah, ini pilih MySQL, next. Ini database-nya tadi kita bikin di SQL-nya DB Varisky-Soft. Nah, ini untuk mengetesnya kita klik test connection. The connection sukses. Next. Finish. Coba kita jalankan. Shift F6. Ini klik kanan, sudah connect. Oh, ini di codingnya ya. Ini dia sesuai dengan ini. DB Varisky-Soft. Coba kita lihat di sini. Nih, ini DB Varisky-Soft. Oke, coba kita jalankan. Nah, kan? Selamat, telah berhasil. Oke. Coba kita jalankan. Jika kita klik kodenya, maka akan muncul otomatis. Nah, data ditemukan. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengeditnya. Misal 002 diganti dengan 009. Edit. Nah, data berhasil diubah. Nah, selanjutnya kita coba panggil lagi. Nah, ketika kita klik hapus, maka dia akan terhapus. Hapus. Nah, data berhasil dihapus.
Nih, karena di sini tidak tampil lagi 002. Nah, selanjutnya 004. Nah, ini untuk batal. Kita klik button batal, maka semuanya akan hilang. Nah, terjadi pembatalan. Kalau dikeluarkan, Klik maka keluar. kalau dikeluarkan. Jangan, maka akan keluar. no. Akan keluar. Selanjutnya, Oke, selanjutnya coba kita jalankan. Nah, apabila kita klik 1, 2, 3 kodenya, maka otomatis akan keluar. Sudah. Nah, ini langsung muncul. Nah, selanjutnya kita akan mencoba button edit. 1, 2, 3, coba kita ganti 001. Kita ganti menjadi 0082. Edit. Nah, data berhasil diubah. Oke. Ini tidak hilang, berarti ada kesalahan di codingnya. Coba kita lihat dulu codingnya. Perhatikan teks kosong. Oh, ini ini txt kode barang. Ini dia tidak boleh sama. Berarti yang hilang tadi, yang tidak muncul tadi, txt stock. Coba kita ganti menjadi txt stock. Oke. Nah, coba kita jalankan. Kosong 03. Oke, ubah menjadi 008. Edit. Oke, sudah hilang. Nah, sekarang kita coba hapus. Button hapus, klik hapus. Data berhasil dihapus. Sudah tidak ada. Lalu coba batal. Nah, coba batal. Nah, maka terjadi pembatalan dan otomatis ini kosong. Nah, selanjutnya keluar. Mungkin keluar, yes. Maka otomatis akan keluar. Sudah. Selanjutnya kita buat tabel master yang lainnya seperti tabel konsumen, tabel detail beli, dan tabel transaksi belinya. Nah, untuk tabel master lainnya sama saja seperti tabel barang ini. Nah, kopikan saja codingnya. Nah, ini saya contohkan, ini yang sudah berhasil saya kerjakan. Ini tabel barang. Ini yang baru kita buat tadi. Nah, ini yang sudah selesai. Coba kita jalankan. Shift F6. Oke. Contohnya sama saja. Oke. Batal. Oke. Hapus.
Oke, keluar. Yes. Nah, untuk warna ini, nah background ini kita bisa mengganti warnanya di sini. Nih. Nah, kita terserah ini mau milih warna apa. Maka otomatis dia akan berubah. Misalnya, nah, dia otomatis akan berubah. Nah, untuk ini kita untuk pemisahnya atau untuk menggunakan judulnya, kita menggunakan panel. Nih, taruh sini. Nah, ini seperti ini dia. Baru nanti kita bikin label. Misalnya contoh panel. Nah, ini kita bisa, ini kita ganti backgroundnya warna nih. Nah, ini berubah, ini tinggal kita ubah fontnya. Jadi dia sama seperti ini. Ini saya hapus saja. Codingnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini yang pertama, paling atas letaknya. Lalu ini ini txt kode, ini untuk memperkenalkannya. Kode, nama, warna, harga, dan stok. Ini integer untuk harga barang dan stok karena untuk angka. Nah, ini untuk koneksinya. Ada kosong, koneksi, dan tampil data. Select from tabel barang. Ini berdasarkan tabel barang. Nah, untuk kosong, ini codingnya di sini. TXT kosong, ini TXT di sini ya. Berarti TXT nama titik set text tanda kutip 2 semuanya. TXT harga, warna, stok, kode. Ini dapat dari sini. Nih. Sesuai text fieldnya. Lalu ini untuk coding koneksinya. Ininya Parskisok. Ininya sesuai dengan DB di SQL. Nah, ini tampilan jika berhasil dan ini tampilan jika gagal. System out, printing. Nah, untuk coding tampil data, nomor ini agar dia otomatis tampil kode barang, nama barang, warna barang, harga barang, dan stok. Nih, ini untuk tampil yang di sini. Nah, selanjutnya ini tabel barang dapat dari sini. Nih. Terus nah, ini get string 1 untuk nomor 2, 3, 4, 5. Nih, kode barang untuk ini. Nah, tabel 1 ini adalah nama tabel di sini, change variable name-nya. Nah, tabel 1. Jadi dapat tabel 1 ini di variable change tabel. Ini button tambahnya. Ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita masuk button edit. Ini coding button edit. Kode sama dengan txt kode, get text, nama, txt nama, get text. Warna, txt warna, get text, ini sesuai dengan ini. Sudah.
Ini update tabel barang. Nama barang ini sesuai dengan di SQL. Nih, harus sesuai ya. Ini yang kita buat tadi, yang ada integernya, ada stringnya. Nah, ini tampil data ini yang kita buat yang di awal-awal sekali. Nah, ini. Nah, ini kosong seperti tampil data tadi. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya coba kita jalankan ya. Nah, data berhasil diubah. Selanjutnya button simpan. Di button simpan ini kode txt kode ini sesuai dengan nama di sini. Ini kita sesuaikan saja. Ini lalu ini juga. Terus insert itu tabel barang. Ini sesuai dengan yang di SQL. Ini yang kita perkenalkan tadi, yang kita buat paling pertama. Ini sama tabelnya. Udah. Ini peringatannya. Coba kita jalankan. Nah, data berhasil disimpan. Lihat di sini langsung jadi jilbab Kirana. Atau kita untuk membuat baru, contohnya 0010. Nama barangnya sepatu. Misalnya simpan. Ini tidak muncul karena tadi button simpannya di hide kan. Coba kita ulang lagi. Buat lagi. Data berhasil disimpan. Oke, lihat ini sudah berhasil disimpan. Nah, selanjutnya button batal. Untuk button batal, txt kode ini semuanya sesuai dengan ini semuanya. Nah, sesuai dengan ini, nama ininya ya.
Nah, ini TXT kode, nama, warna, TXT kode titik set teks tanda kutip dual, otomatis dia akan kosong. Nanti peringatannya terjadi pembatalan. Coba kita jalankan. Nah, coba kita klik 1, 2, 3. Ketika kita batalkan, nah dia akan kosong. Selanjutnya button hapus. Button hapus. Nih, kode sama dengan TXT kode sesuai dengan ini. Ini TXT kode. Ya. Nah, ini delete from, hapus dari tabel barang di mana kode barang. Berarti ketika kita klik kode barang, dia akan menghapus berdasarkan kode barang. Nih. Dari tabel barang, ini peringatannya. Coba kita jalankan. Nah, coba kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Sudah tidak ada lagi 004. Nah, untuk button keluarnya, ini codingnya. If an integer tanya, the option pen show konfirmasi dialog. Nah, ini pertanyaannya, yakin mau keluar? Untuk tanya, nanti ada pilihan optionnya yes atau no. Coba kita jalankan. Keluar. Yakin mau keluar? Yes. Nah. Jadi itu untuk tabel master. Nah, cara membuat ketika kita buat di sini kode barangnya, ketika kita enter dia langsung muncul, itu kita menggunakan key press. Klik kanan, event, key press. Nah, ini codingnya. Kode TXT kode select dari tabel barang di mana kode barang menggunakan kode. Di mana ketika kita ketikkan kode barang menggunakan kode nanti akan muncul semuanya. Nih, TXT namanya, TXT warna, harga dan stok. Ini sesuai. Lalu ini tampilannya. Nih, 00 110. Nah, otomatis muncul. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tabel konsumen. Tabel master konsumen. Tabel master konsumen sama saja seperti tabel master barang. Nah, ini. Nah, ini codingnya. Ini sama. Ini copy paling atas sekali. Ini. Terus ini ID pelanggan, nama. Untuk ini ID pelanggan, nama. Nah, jumlah pesanan dan total harga di integer karena bersifat angka. Ini sama untuk memanggilnya nanti. Ini kalau tadi tabel barang. Kalau di sini tabel konsumen karena berdasarkan tabel konsumen. Yang di sini pun tabel konsumen.
Lalu preferred file kosongnya txt nama, jumlah pesanan, txt total harga. Ini. Terus untuk koneksinya ini tetap sama. Ini. Nah, kita hanya menggantinya di sini. Ini ada nomor ID pelanggan, nama pelanggan, jumlah pesanan, total harga. Ini sesuai dengan di sini. Ini kenapa nomor? Ini agar tampil di sini nanti secara otomatis muncul urutan nomornya. Nah, ini tabel konsumen, ini sesuai ini, urutan ini 1, 2, 3, 4. Ini di tabel 1, nama dari sini. Oke. Ini. Button tambah. Nah, ini untuk button keluar. Untuk button keluar. Sama, ini bisa kita ganti. Pin mau keluar do. Yes, go. Yes atau no. Untuk button keluar. Selanjutnya button batal. Ini button batal. Nah, agar di sininya kosong, kita buat di button batalnya txt ID pelanggan, nama, jumlah pesanan, txt total harga, ini kosong. Hanya tanda kutip 2. Ini peringatannya terjadi pembatalan. Lalu ini untuk ID pelanggan. Ini agar muncul secara otomatis ketika kita enter. Seperti di sini, ketika kita klik kodenya, ID pelanggannya, otomatis dia akan muncul data ini ya. Sama seperti kode barang tadi, event press. Ini ya. ID pelanggan. Ini txt nama, txt jumlah pesanan, dan txt totalan harga. Ini button tambahnya, button simpan. Ini tanda peringatannya. Selanjutnya button edit. Nah, ini ketika kita ubah kodenya menjadi misalnya 001 berubah menjadi 002, maka ketika kita klik edit terjadi updatean data atau pengeditan data codingnya. Ini ID pelanggan, txt ID pelanggan, nama, txt nama, jumlah pesanan, txt jumlah pesanan. Ini ya. Nih. Nama string variable name-nya. Nah, ini update tabel konsumen. Ini berdasarkan nama di SQL. Nih. Harus sama. Nah, ini select from tabel konsumen. Ini peringatannya. Oke, selanjutnya button hapus. Nah, button hapus. Ini button hapus. ID pelanggan sama dengan txt ID pelanggan. Nih. Txt ID pelanggan sama. Delete from tabel konsumen, delete dari tabel konsumen, di mana ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Ini tampil data, pilih dari tabel konsumen.
Nah, ini peringatannya berdasarkan kodenya, berdasarkan ID pelanggan. Terus selanjutnya button simpan. Nah, button simpannya belum ada, kita buat dulu. Kita kopikan saja. Ctrl C, Ctrl C. Ini kita ganti ID pelanggan. Oke, ini txt ID pelanggan. Ini sama. Ini ganti jadi jumlah pesanan txt, jumlah pesanan ini, terus total harga. Nah, ini tidak ada, jadi ini kita hapus saja. Selanjutnya, ini kita ganti jadi tabel konsumen. Sesuaikan dengan SQL-nya, ID pelanggan, nama pelanggan, jumlah pesanan, dan total harga. Ini kodenya menjadi ID. Coba ini jumlah ini dari tabel konsumen. Tetap ini berarti di sini. Ini tidak mau karena dia jumlah pesanan kan bersifat angka.
Ini integer titik var hapus dulu. Nah, ini ganti jadi jumlah rekaman. Nah, sudah. Tabel simpannya sudah. Coba kita jalankan. Kita buat 1022 nama pelanggan Siti Fatimah, jumlah pesanan 2. Oh, dia tidak otomatis muncul di sini karena ada lagi coding di proses simpannya. Dia langsung muncul otomatis jika kita klik pilih 2. Oke, kita masukkan dulu codingnya. Oh, ini masih manual. Nanti di transaksi akan otomatis keluar itu menggunakan release. Coba kita buat lagi. Ini masih manual. Error di button simpan. Setelah tabel master dibuat, selanjutnya kita membuat tabel transaksi pembelian. Kita lihat di SQL-nya. Nah, untuk membuat tabel transaksi pembeliannya, otomatis kita harus ada dulu tabel detail belinya. Tabel detail beli ini
apa yang ada di sini harus ada di dalam tabel pembelian, transaksi pembelian. Nomor faktur, kode barang, jumlah beli, dan jumlah total harus ada di detail jual. Di detail beli. Apa yang ada di detail beli ini harus ada di tabel transaksi pembelian. Nomor faktur, kode barang, jumlah beli, dan jumlah total. Nomor faktur, kode barang, jumlah beli, sama dengan jumlah item, sama jumlah total. Nah, jadi selanjutnya kita buat di form sini kita hanya membuat tabel transaksinya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat tabel master, tidak perlu lagi membuat tabel detail belinya. Oke, ini tabel transaksi detail pembeliannya. Oke. Yang pertama, nomor faktur, ID pelanggan, kode barang. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita pilih salah satu dari ID pelanggan, maka akan muncul nama pelanggan. Nah, dan ketika kita pilih salah satu kode barangnya, maka otomatis akan muncul di sini. Lalu ini buttonnya, tambah edit button, hapus, simpan, dan keluar. Ini jumlah item, jumlah total, uang bayar, uang kembali, dan ini tabel 1, ini dan tabel 1. Coba kita jalankan dulu. Pilih 102, nih nama langsung keluar. Jika pilih kode barang, nah kode barang akan keluar. Nah, ketika kita klik jumlah beli, misalnya jumlah belinya 2, nah maka totalnya totalnya akan keluar secara otomatis. Nah, ketika kita klik simpan, maka akan tersimpan di sini. Oh, tabel masih kosong. Klik tambah. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, terus kita membayar harganya 58.000. Kita mau bayar 100.000. Nah, maka otomatis keluar uang kembaliannya. Nah, setelah diisi, kita klik simpan. Nah, ini kolom no faktur. Berarti di nomor faktur tidak ada angka. Coba kita masukkan nomor fakturnya. Coba klik tambah, simpan. Nah, berhasil menyimpan. Sini akan bertambah. Nih, ini yang kita bikin tadi. 567, ini datanya yang berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita mau coba buttonnya.
Baiklah, selanjutnya kita akan melihat buttonnya. Oke, kita gunakan button tambah. Nah, ini akan bertambah. Di sini akan terjadi penambahan data. Close dulu. Lihat, di sini sudah bertambah. Selanjutnya untuk button tadi button simpan, dia otomatis menyimpan di sini. Saya coba dulu button simpan. Nah, ini untuk button tambahnya. Nah, untuk button disimpan, jika uang bayar sudah kita masukkan. Simpan. Berhasil menyimpan. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah berhasil disimpan. Button tambah untuk menambahkan di sini, button simpan untuk menampilkan setelah ini diproses, maka dia akan tersimpan di sini. Nah, selanjutnya kita coba untuk button batal. Batal. Nah, maka terjadi pembatalan dan di sini kosong. Lalu button keluar. Oke. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pembuatan codingnya. Sama seperti master. Pertamanya ini copy, terus sini. Nah, untuk string ini nomor faktur, ID pelanggan, semua yang ada di sini yang bersifat huruf, yang bersifat angka di integer. Sini. Oke. Nah, ini ada koneksi, ID pelanggan, kode barang, dan tampil pembelian. Select from tabel transaksi pembelian. Karena di sini terdapat pada tabel transaksi pembelian. Sini ya. Oke, yang pertama coding untuk koneksinya sama seperti yang di master. Terus ID pelanggan, CMB ID pelanggan, titik add item, pilih. Nah, ketika kita pilih
klik CMB ID pelanggan tersebut, maka akan ada tulisan pilih. Kita tinggal memilih lagi kodenya. Pilih dari tabel konsumen karena berada di tabel konsumen ID pelanggannya. Dan ini private byte kosongnya, ini untuk mengosongkan ketika ditampilkan. Terus ini untuk koneksinya sama, untuk tampil datanya sama, untuk menampilkan data yang di sini. Nah, ini dapat dari tabel konsumen karena ID pelanggan berada di tabel konsumen. CMB ID pelanggan berada di konsumen. Terus selanjutnya ini sama seperti tadi, kode barang. Karena kode barang didapat dari tabel barang, maka from tabel barang. Ini berdasarkan kode barang. Terus selanjutnya ini coding untuk proses tambahnya. Nih, ketika diklik tambah maka akan muncul di sini. Itu proses tambahnya. Ini J tabel 1, ini nama dari sini. Lalu ini txt nama barang, warna barang, harga, jumlah total. Ini sesuai dengan yang di SQL. Terus ini txt ini sesuai dengan nama yang di sini. Sesuai keterangan dan nama di sininya, text file-nya. Ini tampilannya. Terus untuk simpan detail, J tabel 1, get row count. Ini untuk simpan. Ketika disimpan nanti dia akan tetap muncul di sini, tetapi nanti dia tidak hanya muncul di situ, tetapi dia juga akan muncul di sini. Ini tabel masih kosong jika kita pilih langsung simpan. Tabel masih kosong jika kita klik langsung simpan di sini apabila tidak ditambah terlebih dahulu. Ini sesuai dengan di SQL pada tabel detail beli. Inilah yang mencakup. Yang harus ada di tabel detail beli harus ada di tabel transaksi pembelian. Terus private byte total. Ini codingnya. Ini tabel model. Ini ini jumlah total ditambah total. Jumlah total ditambah total untuk mendapatkan hasil dari sini. Dari sini. Nah, apabila di sini klik, ini akan muncul di sini sama seperti jumlah item sama dengan jumlah beli. Terus selanjutnya ini tampil pembelian. Nomor faktur, kode barang. Ini untuk menampilkannya. Terus ini dari tabel pembelian karena ini berasal dari tabel
pembelian. Ini sama. Nah, ini untuk button keluar sama seperti master. Terus, nah ini untuk ID pelanggan. Nah, ini coding dari CMB ID pelanggan. Pilih dari tabel konsumen di mana ID pelanggan sama dengan CMB ID pelanggan. Jadi ketika kita pilih salah satu ID pelanggannya, maka akan muncul nama pelanggannya. Selanjutnya untuk CMB kode sama. Ketika kita pilih kode barangnya, maka akan muncul semua data di tabel barang. Sini sesuai SQL-nya. Nah, untuk TXT jumlah key release ini didapat dari sini. TXT jumlah didapat dari sini. Nah, ini jumlah beli. Nah, tadi kita sampai di TXT jumlah key release. Ini untuk jumlah beli. Untuk mendapatkan hasilnya secara otomatis, ketika kita pilih di sini jumlah belinya 2, maka akan otomatis jumlah harganya muncul di sini. Nah, ini menggunakan key release. Ini rumusnya jumlah beli dikali harga barang. Maka akan muncul di TXT total. Selanjutnya ini proses tambah. Ini coding di proses tambah setelah kita bikin private void proses tambah. Copy saja. Terus TXT uang bayar. Untuk TXT uang bayar ini sama dengan ketika kita pilih uang bayar, maka uang kembali secara otomatis akan keluar setelah dikurang dengan uang bayar. Berarti rumusnya kopikan saja. TXT uang kembali sama dengan uang bayar dikurang total harga, maka akan tampil di TXT uang kembali. Selanjutnya untuk simpan.
Untuk simpan detail, nah ada nomor faktur, kode barang, ID pelanggan, ini kita ikuti saja. Terus insert into di tabel transaksi pembelian, ini di SQL. Nah ini di tabel pembeliannya. Ini untuk button batalnya. Ketika klik batal maka semuanya akan kosong. Oke, itu untuk transaksi detail pembelian. Selanjutnya kita akan membuat di tabel transaksi penjualan. Nah, kalau tabel transaksi penjualan, dia harus ada tabel reseller. Nah, ini tabel reseller ya. Di SQL-nya, tabel reseller. Kita buat dulu tabel resellernya. Ini ada ID resellernya, ada nama reseller, ada alamat, ada HP. Kita desain di sini seperti tabel master tadi. Kita masukkan di atasnya sesuai tabel master lainnya ya. Nah, ini sama seperti tabel master lainnya, coba kita jalankan. Tetap sama. Batal, udah. Terus untuk menghapusnya, oke. Terus keluar, mungkin yes. Ini untuk keluarnya ketika kita keluar. Nah, untuk simpannya, untuk menambahnya, nah contohnya kita membuat baru 004. Contoh saja, simpan, maka otomatis tersimpan. Codingnya sama. Di sini key press-nya, di sini coding button masing-masing, di sini ini untuk menampilkan datanya. Sama seperti tabel master lainnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi penjualan. Tabel transaksi penjualan sama saja seperti tabel transaksi pembelian, hanya saja kita tambahkan di sini ada modal, ada untung. Di sini. Hanya itu perbedaannya. Ini tidak perlu. Nah, ini coba saya jalankan. Sama saja seperti tabel pembelian tadi. Nah, di
sini hanya saja kalau tadi uang bayar dan uang kembali, kalau di sini modal dan untung. Modalnya misalnya 40.000, maka otomatis akan muncul untungnya 11.000. Kita simpan, maka dia akan muncul. Setelah kita puaskan, kita jalankan kembali. Oke, selanjutnya untuk button batalnya. Ya, terjadi pembatalan. Keluar. Sama saja, kita hanya mengubah namanya. Nah, untuk codingnya sama, hanya kita mengubah nama tabelnya. Nah, sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan tabel untung. Sama saja seperti tabel transaksi pembelian. Ini kita menggunakannya di tabel jumlah total Nah, di sini di TXT model menggunakan carry list, ini secara otomatis keluar. Jadi, seperti ini, ikuti saja rumusnya, hanya bedanya harga barang dikurang modal. Maka akan tampil hasil untungnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang yang dimengerti. Saya ucapkan minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.